Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'd. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah, hudal linnas. Namun hanya mereka-mereka yang bertakwa sajalah, mereka yang mampu untuk bisa mengambil ataupun mengambil pelajaran, memanfaatkan nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran itu adalah merupakan kitab petunjuk bagi umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kepada orang Islam untuk bisa menyebarkan Al-Quran kemana saja. Pertama dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan kemudian setelahnya itu adalah para ulama yang merupakan pewaris bagi para al-anbiya. Dalam kaitan ini maka menebarkan Al-Quran adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Namun tidak semua umat Islam itu mampu untuk melaksanakan hal ini, maka kewajiban itu dipikirkan kepada para ulama. Salah satu di antara ulama yang mempunyai kepedulian yang demikian besar untuk menebarkan nilai-nilai Al-Quran, menebarkan Al-Quran baik dari segi bacaannya, ataupun dari segi penafsirannya, ataupun dari segi pembacaan, berbagai macam cara bacaan. Ulumul Quran itu adalah Al-Baghfurlah Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Walaupun pendidikan yang diambil oleh beliau itu spesialisnya adalah dalam bidang fikih, tapi kepedulian beliau terhadap Al-Quran demikian besar. Hal itu terbukti pada tahun 1971 Pak Ibrahim Hussein bersama dengan beberapa koleganya mendirikan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Tapi pada saat itu diperuntukkan bagi para mahasiswa. Nah, setelahnya itu beliau pada tahun 1977 beliau mendirikan Institut Ilmu Al-Quran yang diperuntukkan untuk kaum wanita, untuk para mahasiswi. Dari sini kita bisa lihat kepedulian beliau kepada Al-Quran Al-Karim dan kepedulian beliau kepada kaum wanita. Dan beliau ingin merancang bagaimana para penghafal Al-Quran Al-Karim itu juga adalah merupakan kader-kader Al-Quran pada masa yang akan datang, mana mereka itu tidak saja hafal Al-Quran Al-Karim, tapi mereka juga mempunyai wawasan akademis. Pada masa-masa yang lalu, ada dua kelompok yang masih belum bisa dipersatukan. Yang pertama adalah para penghafal Al-Quran Al-Karim, baik lelaki maupun perempuan, yang
pada masa-masa yang lalu mereka menghafalkannya di pondok-pondok pesantren. Mereka hanya mempunyai keahlian menghafalkan Al-Quran, tapi wawasan keilmuannya masih belum banyak disentuh oleh para pendiri pesantren-pesantren Al-Quran Al-Karim. Pada sisi yang lain, ada para mahasiswa Islam, mereka menekuni dalam bidang keilmuan keislaman, termasuk diantaranya adalah ilmu-ilmu Al-Quran Al-Karim, tapi mereka adalah bukan para penghafal Al-Quran Al-Karim. Pak Ibrahim Hussein ingin meramu dua kelompok ini, yaitu kelompok para penghafal Al-Quran Al-Karim dan kelompok mereka-mereka yang mendalami dalam bidang keislaman melalui kajian-kajian yang bernuansa akademis. Dua kelompok inilah yang ingin dipersatukan oleh Bapak Al-Maghfurullah Kiai Haji Profesor Ibrahim Hussein, yaitu berupa munculnya perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan kemudian dilanjutkan oleh pendirian Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ini adalah merupakan sebuah pemikiran yang maju, pemikiran yang sangat ideal, dan belum banyak orang yang berpikir seperti beliau. Alhamdulillah bahwa apa yang dicanangkan oleh beliau mendapatkan sambutan yang demikian bagus. Ketika beliau mendirikan PT IKI juga bagus. Kemudian setelahnya beliau mendirikan IKI hanya dengan bermodalkan kelas yang sangat sederhana, yaitu di garasi mobil yang beliau miliki. Pada tahun 1977 mulailah membuka Institut Ilmu Al-Quran Al-Karim. Kemudian karena pendekatan beliau yang demikian intensif dan keberadaan beliau sebagai seorang ulama yang disegani, akhirnya banyak pihak yang menawarkan kerjasama. Di antaranya itu adalah IKI akhirnya bisa menempati sebuah kampus yang dari situlah IKI akhirnya mulai bisa bergerak dan maju dari masa ke masa. Saya belajar di Universitas Islam Madinah di tahun 1977 dari S1, S2 dan sampai S3 dalam bidang Al-Quran Al-Karim. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya diminta untuk mengajar di Institut Ilmu Al-Quran Al-Karim. Mulailah saya menjadi dosen di Institut Ilmu Al-Quran Al-Karim pada tahun 1992. Setelahnya beberapa lama saya diminta ataupun dipanggil oleh Pak Ibrahim Hussein ke rumahnya. Waktu itu rumah beliau masih berada di kawasan kampus UIN yang ada sekarang ini. Beliau meminta kepada saya untuk bisa bergabung, untuk bisa menjadi salah satu pimpinan IKI. Pada saat itu saya tawari untuk menjadi Purek 1. Pada saat itu sebelumnya adalah Bapak almarhum Al-Maghfurullah Bapak Dr. Anwar Ibrahim. Akhirnya saya menerima karena ini adalah merupakan bidang saya. Mulailah saya bekerja untuk IKI bersama dengan beliau. Pada saat itu
kampus IKI masih begitu sederhana, sehingga untuk mendapatkan satu tempat untuk Purek 1, Purek 2, Purek 3 itu berjajar saja itu. Hanya dibatasi oleh pembatas kayu begitu aja. Saya di Purek 1, Bu Maria Ulfa di Purek 2, bidang keuangan, Bu Mursyidah itu dalam bidang kemahasiswaan. Dari waktu ke waktu Bapak Ibrahim Hussein selalu mengajak bicara dengan kita-kita yang para pimpinan ini, karena beliau sudah mulai sepuh, maka sudah tentu beliau hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja. Beliau selalu hadir di kampus untuk membaca dan lain-lainnya. Saya sangat terkesan sekali pada nilai-nilai kebapaan beliau. Dari waktu ke waktu saya beserta pimpinan yang lain diminta untuk jalan-jalan kemana begitu untuk makan bersama. Itulah cara beliau mempunyai kedekatan dengan kami dari pimpinan-pimpinan yang lain. Beliau mempunyai keinginan sekali agar supaya beliau meninggal dalam keadaan pengabdian terhadap Al-Quran Al-Karim. Dan ternyata beliau meninggal dan beliau masih menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Quran. Dan setelahnya itu Rektor dipegang oleh Pak Ali Yafi, dan kemudian setelahnya Pak Ali Yafi mulai sakit, beliau sudah tidak mau lagi menjabat sebagai rektor. Kemudian secara PLT ya, setelahnya itu pejabat rektor dipegang oleh Bu Maria Ulfa. Sampai akhirnya Senat mengadakan satu rapat atau sidang untuk memilih rektor yang baru. Saya akhirnya diminta oleh yayasan untuk membeberkan visi misi saya, dan pada akhirnya saya dipilih oleh yayasan untuk menjadi rektor dari tahun 2004 sampai 2009. Kemudian setelahnya itu saya dipilih lagi untuk periode yang kedua sampai 2014. Kesan saya tentang IIKI adalah bahwa IIKI ini adalah merupakan salah satu perguruan tinggi Al-Quran yang mempunyai bobot yang cukup baik di mata masyarakat. IIKI lah merupakan satu-satunya perguruan tinggi ilmu Al-Quran untuk perempuan di Indonesia. Bahkan juga mungkin di dunia. Di situ digembleng para hafizat untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim, tapi sekaligus juga mereka menimba ilmu-ilmu syariah. Kita tahu bahwa awalnya IIKI itu adalah untuk S2. Untuk S2 dalam rangka untuk menciptakan dosen-dosen, ya, dosen-dosen yang akhirnya bisa mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswinya pada tingkat S1 itu. Tapi kemudian akhirnya muncul Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Tarbiyah. Pada masa lalu, seorang mahasiswi IIKI tidak boleh diwisuda kecuali setelahnya mereka itu hafal Al-Quran Al-Karim 30 juz. Pada periode saya melihat bahwa kalau seandainya aturan ini terus-menerus diberlakukan, maka
banyak dari mahasiswi yang masih belum bisa mampu untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Akhirnya banyak yang mengundurkan diri. Akhirnya pada waktu periode saya ada satu kesan begini. Kalau fakultas tarbiyah saja itu mereka tidak wajib. Jadi yang wajib untuk menghafalkan Al-Quran pada saat itu adalah fakultas syariah dan fakultas usuluddin. Untuk fakultas tarbiyah mereka hanya diberi beban sampai 5 juz saja. Kemudian kami melihat, loh, fakultas tarbiyah saja boleh 5, maka fakultas syariah dan usuluddin sudah tentu bisa diperingan. Akhirnya kita membuat program-program tahfidz terbatas. Ada tahfidz yang 30, ada tahfidz 20, ada tahfidz 10 juz, ada tahfidz 5 juz. Pada saat itu mereka yang ikut program 30 juz, maka SPP-nya itu dikurangi. Dikurangi berdasarkan jenjang. Kalau misalnya yang misalnya tarbiyah harus 750.000, maka untuk mereka yang menghafalkan 30 juz bisa sampai di korting sampai 500.000 saja untuk 1 semester. Jadi ini ada beberapa program 30 juz, program 20 juz, program 10 juz, program 5 juz. Ini terus berlangsung beberapa waktu yang lama. Untuk mereka yang 30 juz, ya di samping ada keringanan-keringanan juga kita carikan beasiswa. Diambilkan dari basis DKI ataupun dari orang-orang muhsinin yang ada di IKI, baik dari yayasan ataupun dari basis DKI ataupun perorangan. Ya, akhirnya kita mendapatkan beberapa beasiswa dari mereka-mereka itu. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan bagus dan banyak di antara mahasiswi IKI itu mendapatkan prestasi dan juara, baik juara tingkat provinsi maupun juara nasional maupun juara internasional. Jadi IKI ini sebuah lembaga akademis tingkat tinggi yang menciptakan satu lingkungan akademis, juga menciptakan lingkungan yang berbasis Al-Quran Al-Karim. Bagaimana cara IKI mengatur kegiatan tahfidz Al-Quran Al-Karim? Maka dibikinkanlah satu kegiatan, ada para muhafizat yang mereka itu menjadi petugas untuk mendengarkan semaan setoran daripada para mahasiswinya itu. Nah, saya diangkat oleh Pak Ibrahim Hussein, samping menjadi pada waktu beliau masih hidup, saya diminta untuk menjadi instruktur kepala tahfidz. Beliau mengatakan kalau Pak Ahsin ini seperti Menteri Pertahanan. Kalau Pak Fatori itu seperti pangapnya itu. Pangap ya yang langsung terjun menangani teknis pelaksanaan tahfidz Al-Quran di IKI. Kalau saya selaku Menteri Pertahanan itu bagaimana bisa menciptakan metode-metode ataupun aturan-aturan yang bersifat kebijakan yang berkaitan dengan tahfidz Al-Quran Al-Karim. Ya, saya senang dengan jabatan yang diberikan oleh Pak Ibrahim Hussein kepada saya sebagai instruktur kepala. Dari situlah metode cara mengaktifkan teknis pelaksanaan tahfidz Al-Quran Al-Karim di lingkungan IIG.
Jadi memang di dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim perlu dimunculkan suatu suasana tahfidz yang kondusif. Dan IIKI itu bisa mampu untuk bisa menciptakan suasana tahfidz yang demikian kondusif ini. Saya melihat bahwa menghafalkan Al-Quran di Jakarta adalah merupakan perjuangan yang demikian besar, karena menghafalkan Al-Quran di wilayah ibu kota, di wilayah Tangerang Selatan, wilayah Banten, ini adalah banyak sekali tahadiyat, banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali tantangan-tantangan, tapi hanya dengan menciptakan suatu lingkungan tahfidz, maka akan bisa program-program tahfidz Al-Quran itu bisa berjalan dengan baik. Dan pada saat saya memimpin IIKI, saya melihat bahwa kecenderungan para siswa untuk bisa menghafalkan sebanyak-banyaknya itu kelihatan sekali. Kalau bisa mereka sampai 30 juz, kalau bisa sampai 20 juz, ataupun 10 juz. Nah, sedikit yang mengambil 5 juz itu. Artinya apa? Semangat untuk menghafalkan Al-Quran itu. Hal itu ya, terlaksana karena memang dari mulai pimpinan sampai pada level-level dosen-dosen, mereka itu mengapresiasi terhadap tahfidz Al-Quran Al-Karim ini. Mereka semua mendukung. Ya. Nah, ini diperlukan dukungan dari level paling tinggi, kemudian para pimpinan, para purek-purek, para dekan-dekan, para instruktur tahfidz, kemudian para dosen-dosen. Mereka mendukung kegiatan tahfidz Al-Quran Al-Karim, dan mereka merasakan bahwa kegiatan tahfidz Al-Quran di IIKI itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswi IIKI itu mahasiswi yang solehah, mahasiswi yang betul-betul berakhlak Islami, dimulai dari perilakunya, dari cara mereka berpakaian, dan bagaimana mereka itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga tidak sedikit dosen-dosen yang berkata kepada saya itu kalau masuk ke kampus IIKI itu hati saya merasa adem, merasa damai. Itu berbeda dengan di tempat yang lain. Hingga ada juga ya, ada dosen yang beliau datang ke IIKI 1 minggu 1 kali. Dan mereka jauh tempatnya itu. Untuk datang ke IIKI itu mendapatkan honorarium yang tidak seberapa. Dan kalau dihitung-hitung itu masih kurang lah dengan ongkos untuk datang ke IIKI. Tapi mereka patuh dan senang untuk bisa bergabung dengan IIKI. Mereka merasa terhormat. Ini juga merupakan salah satu dari keberkahan Al-Quran Al-Karim. Pada waktu saya menjabat sebagai rektor, karena saya adalah alumni dari Timur Tengah, maka saya mencoba untuk melakukan kerjasama dengan beberapa institusi di Timur Tengah. Saya diangkat sebagai anggota Badan Pendiri Organisasi Tahfidz Al-Quran Internasional yang berpusat di Jeddah. Saya beberapa kali diminta selaku rektor IIKI untuk bisa memberikan kertas kerja di organisasi ini. Pada satu sisi juga saya pernah diminta untuk membacakan hasil-hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Hay'ah Alim Tahfidz Al-Quran Al-Karim selaku rektor
IIKI juga. Pada saat menjabat rektor juga saya melakukan kerja sama dengan di beberapa tempat. Apalagi misalnya di Siak Kabupaten Siak di Riau mengadakan kerjasama antara IIKI dengan Kabupaten Siak. Mereka mengirimkan delegasi-delegasi mahasiswanya ataupun putri-putrinya untuk bisa berkuliah di IIKI atas biaya pemerintah Siak. Begitu juga kerjasama dengan beberapa kabupaten yang lain. Adapun yang kerjasama yang berkaitan dengan institusi kequranan di luar negeri, antaranya adalah Jami'ah Ulum Al-Quran Al-Karim. Jami'ah Ulum Al-Quran yang ada di Sudan, kita mengadakan MOU dengan mereka itu. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, ada mahasiswi IIKI yang bisa melanjutkan S2-nya di sana. Namun masih sedikit yang mengambil keuntungan daripada kerjasama ini. Akhirnya diambil oleh beberapa teman yang lain, sehingga mereka diterima di Jami'ah Ulum Al-Quran Al-Karim di Sudan atas nama IIKI. Dan ini banyak dari mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan, mereka melanjutkan di Jami'ah Ulum Al-Quran di jenjang S2 dan jenjang S3. Sangat disayangkan bahwa mahasiswi IIKI masih belum banyak bisa melanjutkan jenjang S2 dan S3-nya di Jami'ah Ulum Al-Quran. Pada saat saya melakukan kunjungan ke Sudan, saya juga datang ke Jami'ah Afriqiyah Internasional. Saya mengadakan pembicaraan dengan rektornya. Dari hasil pembicaraan ini, saya diberi kesempatan untuk membuat MOU dengan Jami'ah Afriqiyah Internasional. Dari situlah semestinya para mahasiswi IIKI yang S1 bisa melanjutkan di sana. Tapi ternyata tidak banyak yang mengambil kesempatan ini. Akhirnya diambil sama teman-teman Indonesia yang lain. Baik yang ada di Indonesia maupun mereka yang ada di Sudan itu. Yang penting kita itu kerjasama dengan pihak lain dan bisa menguntungkan siapapun yang bisa memanfaatkan kesempatan ini kita berikan.